Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B yang beranggotakan Oki Sanjaya, Andika Lutfi, dan Muhammad Fadil. Baiklah, saya atas nama Koki Sanjaya dengan NIM 2020012040 akan menjelaskan mengenai mesin milling. Pertama yaitu definisi dari mesin milling. Definisi dari mesin milling yaitu proses cutting konvensional dengan menggunakan mesin milling. Dihasilkan suatu permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik seperti profil, radius, silindris, dan yang lainnya dengan ukuran dan kualitas tertentu dan menyisakan chip. Prinsip dasar kerja dari mesin milling yaitu proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Tujuannya yaitu menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik dengan ukuran dan kualitas tertentu. Prinsip pemotongan pada mesin milling ada dua, yaitu pemotongan face cutting, pemotongan benda kerja dengan menggunakan sisi potong bagian depan atau face dari alat potong. Yang kedua yaitu pemotongan side cutting, pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping atau side dari alat potong. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani dengan NIM 2020212055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan face milling atau pengoperasian muka. Pengoperasian muka merupakan pengoperasian di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di-freeze. Pada pengoperasian muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu pada penampang alat potong dan keliling luar alat potong. Pengoperasian muka terdiri dari beberapa jenis. Berikut jenis-jenis pengoperasian muka. Yang pertama, pengoperasian muka konvensional merupakan pengoperasian di mana diameter alat potong lebih besar daripada benda kerja. Yang kedua, pengoperasian muka sebagian merupakan pengoperasian di mana alat potong menggantung atau overhang pada salah satu sisi benda kerja. Yang ketiga, end milling merupakan pengoperasian di mana diameter alat potong lebih kecil daripada lebar benda kerja sehingga sebuah slot dapat terbentuk. Yang keempat, pengoperasian bentuk atau pengoperasian pulau atau island merupakan pengoperasian yang memotong keliling luar benda kerja sehingga membentuk pulau. Yang kelima, pengoperasian kantong merupakan pengoperasian yang membentuk kantong yang dangkal. Yang keenam, pengoperasian kontur permukaan merupakan pengoperasian dengan alat potong yang ujungnya berbentuk bola. Pengoperasian ini dapat menghasilkan bentuk permukaan 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizbudi Priyana, NIM 2020-012-056, kelas B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang side cutting dan proses side cutting.
Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengefrasan set. Apa sih pengefrasan set itu? Pengefrasan set merupakan pengefrasan di mana alat potong menyayat sisi tepi atau samping benda kerja. Pemotongan set cutting dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemotongan kelimbing. Pemotongan kelimbing, pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Yang kedua, pemotongan konvensional. Pemotongan konvensional merupakan pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Sebelum masuk ke proses, saya akan menjelaskan macam-macam milling cutter. Yang pertama ada plain milling cutter. Cutter ini memiliki gigi di sekeliling garis tengahnya. Cutter ini dapat menyayat dengan sayatan yang tebal. Cutter ini sangat cocok untuk pengerjaan awal pengefrasan. Yang kedua, ada side milling cutter. Cutter ini memiliki sisi yang bergigi dan bentuknya gigi tirus. Biasanya digunakan untuk membuat alur api dan alur lainnya. Yang ketiga, ada end milling cutter. Cutter ini memiliki gigi di sekelilingnya dan pada bagian ujungnya. Biasanya digunakan untuk mengefresh permukaan dan sisi tegak maupun mendatar. Yang ketiga ada face milling cutter. Cutter ini hampir sama dengan side milling cutter, hanya bentuknya lebih besar. Di sekeliling badan cutter terdapat banyak alur sebagai tempat dudukan pisau. Yang kelima ada T-slot milling cutter. Cutter ini bentuknya tirus dan biasa digunakan untuk membuat alur berbentuk T. Yang keenam, angular milling cutter. Cutter ini terdiri dari pisau bersudut tunggal dan pisau bersudut kembar. Biasanya, cutter ini digunakan untuk mengefresh permukaan untuk membentuk. Berikut saya akan menayangkan video dengan proses side cutting.